Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roziana Vidinda dengan NIM 12208193008 dari jurusan Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan manusia. Kandungan zat makanan. Yang pertama yaitu kebutuhan energi manusia. Hampir setiap hari, siswa harus beraktivitas di sekolah, mengerjakan tugas, melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tentu semuanya membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatan itu. Pada masa-masa pertumbuhan ini, siswa membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhan. Yang pertama yaitu dengan jenis nutrisi. Yang pertama ada karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah beras, jagung, beras gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot, merupakan senyawa kompleks yang tersusun dari unsur C, H, dan O sebagai bahan pembentukan gula sederhana dan gula yang kompleks. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas. Rata-rata setiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan 4 kalori. Kebutuhan rata-rata manusia akan kalori adalah sebanyak 1.200 sampai 2.000 kalori. Yang kedua yaitu ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan kalori paling besar bagi tubuh. Sumber lemak hewani adalah lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, minyak angin, minyak ikan. Sedangkan sumber lemak nabati adalah ada kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Nah, lemak ini berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi. Lemak sebagai cadangan energi untuk melindungi organ tubuh. Kebutuhan lemak yang tercukupi guna untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, menjaga suhu tubuh, melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan membantu metabolisme tubuh berjalan dengan baik. 1 gram lemak dapat menghasilkan sekitar 90 kalori. Lemak harus dipenuhi sekitar 20% sampai 30% dari total kebutuhan kalori. Yang ketiga yaitu protein. Protein yang diperoleh dari daging hewan, yaitu ada susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari tumbuhan diperoleh dari biji-bijian. Fungsi utama protein ini adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Protein dapat diperoleh dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani, misalnya daging, susu, dan telur. Nah, sedangkan protein dari tumbuhan disebut protein nabati yang terdapat pada kacang-kacangan. Protein hewani mengandung asam amino esensial lebih dibandingkan protein nabati. Berat protein dalam tubuh sekitar 1/6 dari berat badan seseorang. Protein merupakan komponen kedua terbesar pada tubuh manusia setelah air. Setiap hari, kebutuhan manusia akan kalori adalah sebanyak 1 gram untuk setiap 1 kilogram berat seseorang. Nah, rata-rata 1 gram protein akan menghasilkan 4 kalori. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, defisiensi vitamin dapat menyebabkan permasalahan berat. Terdapat 2 kelompok vitamin, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya ada mineral. Nah, mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Tubuh memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya kalsium, fosfor, kalium, natrium, besi, iodium, dan seng. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel. Nah, ini membantu reaksi kimia tubuh.
mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pemeliharaan tulang. Selanjutnya yaitu ada air. Sekitar 60-80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari. Nah, minum air bukan satu-satunya cara untuk memasak sel-sel dengan air, karena makanan yang kita konsumsi itu memerlukan banyak air. Air dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Selanjutnya ada organ pencernaan makanan dan proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, organ pencernaan utama ini merupakan sistem pencernaan manusia yang terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus, seperti pada gambar di samping. Nah, lidah, gigi, kelenjar air, ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan dan organ aksesori antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mulut. Seperti pada gambar. Nah, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa dan lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Gambar selanjutnya yaitu gambar kerongkongan atau esofagus. Nah, setelah dari rongga mulut tadi, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring ini adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Nah, otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Gambar selanjutnya yaitu lambung. Nah, setelah dari esofagus makanan tadi masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung asam klorida atau HCl. Enzim pepsin dan enzim renin, HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam atau pH 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk ke dalam makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton. Nah, bisa dibilang campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Nah, kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam susu 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari.
Gambar selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, sedangkan tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Gambar selanjutnya yaitu usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, seperti pada gambar, bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Nah, di dalam usus besar ini terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12 sisa makanannya yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses mekanis dan proses kimiawi. Proses mekanis yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Sedangkan proses kimiawi yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Urutan saluran pencernaan yaitu dari mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.